Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurobot21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas terkait syarat-syarat apa saja dan bagaimana cara untuk mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2021 ini, terkhusus untuk teman-teman guru yang belum sertifikasi. Nah, untuk teman-teman guru yang mungkin sudah pernah melalui proses ini, tentu sudah paham ya. Tinggal mungkin mengingat kembali. Tapi untuk teman-teman nih, guru yang istilahnya fresh graduate, ya guru-guru baru, insya Allah informasi ini akan sangat bermanfaat. Baik, kita mulai. Rujukan terkait PPG dalam jabatan itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh serdik bagi guru dalam jabatan. Nah, kita akan membedah permen ini, kemudian kita akan membahasnya secara lebih detail, kemudian dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada sebelumnya. Baik. Sebelumnya perlu diketahui bahwa sertifikat pendidik itu adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sedangkan program PPG guru dalam jabatan itu, yang selanjutnya disebut PPG dalam jabatan, adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi guru dalam jabatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Sederhananya, pendidikan profesi guru dalam jabatan ini adalah PPG yang diperuntukkan untuk teman-teman guru yang sudah aktif mengajar di sekolah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke apa saja syarat-syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Yang pertama adalah teman-teman guru harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Jadi harus sarjana, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah guru dalam jabatan itu diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Jadi paling lambat guru tersebut sudah diangkat entah itu sebagai PNS atau guru tetap yayasan atau guru honor daerah Desember 2015. Selanjutnya, guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi yang dimaksud adalah guru yang mengajar di sekolah di bawah naungan dinas pendidikan atau di bawah naungan yayasan, seperti itu. Selanjutnya, terdaftar di Dapodik. Jadi ini wajib, makanya PPG dalam jabatan ini memang khusus untuk teman-teman yang sudah aktif mengajar di sekolah. Kemudian memiliki NUPTK dan telah melengkapi dokumen persyaratan. Ini adalah syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan guru untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, adapun terkait tambahan persyaratan terkait guru-guru yang sesuai SK-nya ya, itu adalah guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dengan kata lain, guru yang diangkat oleh PPK ya, pejabat pembina kepegawaian, baik itu statusnya honor daerah ataupun PNS, seperti itu. Kemudian bisa juga guru yayasan, guru yang memiliki guru tetap yayasan, seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja tahapan yang perlu dilalui untuk mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, oke, baik. Jadi sesuai dengan Permendikbud tadi, ada 3 tahapan yang perlu dilalui untuk sampai ke proses PPG dalam jabatan itu. Jadi yang pertama adalah seleksi administrasi tahap 1, yang kedua adalah seleksi kemampuan akademik, atau ini biasa kita istilahkan dengan pretest. Kemudian yang ketiga adalah seleksi administrasi tahap 2. Baik, kita akan kupas lebih dalam terkait 3 tahapan ini. Yang pertama adalah seleksi administrasi tahap 1. Nah, seleksi administrasi tahap 1 ini adalah di mana calon mahasiswa program PPG atau guru yang sudah aktif mengajar itu melakukan pendaftaran melalui SIM PKB ya. SIM PKB. Saya rasa teman-teman guru yang sudah aktif mengajar ini sudah tidak asing lagi dengan SIM PKB. Jadi nanti akan ada undangan otomatis dari yang muncul di SIM PKB ketika pendaftaran administrasi tahap 1 dibuka oleh kementerian. Secara otomatis ketika kita buka akun SIM PKB, itu kan ada muncul undangan untuk mengikuti ini ya, seperti itu. Nah, setelah undangan itu muncul, nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti prosesnya, kemudian nanti akan diminta mengupload ijazah ya. Ada 2 dokumen diupload, ijazah, kemudian surat pengangkatan guru dalam jabatan, seperti itu. Atau SK, kalau PNS itu SK CPNS atau PNS-nya. Kemudian kalau honor daerah itu mengupload SK dari bupati atau wali kota, seperti itu, atau gubernur, seperti itu, atau SK yayasan bisa.
Nah, setelah Bapak Ibu mengupload dua dokumen ini, Bapak Ibu akan diverifikasi oleh LPMP ya, LPMP. Nah, setelah berkasnya memenuhi syarat, maka lanjut ke pretest atau seleksi kemampuan akademik. Inilah yang biasa teman-teman guru sebut dengan pretest ya. Nah, di seleksi kemampuan akademik ini, Bapak Ibu akan mengerjakan soal-soal. Yang pertama ada tes materi profesional sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, tes materi pedagogik, ya, kemudian tes potensi akademik berbasis komputer, dan wawancara. Wawancara juga nih secara menggunakan sistem komputer. Nah, untuk tesnya ini itu dilakukan di daerah masing-masing atau di kabupaten masing-masing. Nah, disinilah sebenarnya masa-masa yang paling menegangkan, yaitu di seleksi kemampuan akademik atau pretest, karena tidak semua yang ikut pretest ini bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu administrasi tahap kedua. Nah, tergantung nanti siapa-siapa yang dinyatakan lulus dalam tes kemampuan akademik ini atau pretest ini. Nah, misalnya teman-teman sudah dinyatakan lulus di pretest atau seleksi kemampuan akademik, maka Bapak Ibu tinggal lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu seleksi administrasi tahap kedua. Anda akan diminta mengupload fotokopi ijazah yang sudah legalisir, kemudian surat pengangkatan pertama atau SK pertama, dan surat pengangkatan 2 tahun terakhir, kemudian surat izin dari kepala sekolah atau dinas pendidikan, kemudian fakta integritas bahwasanya berkas yang Anda lampirkan itu adalah sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian surat penyetaraan dari Dirjen, ini khusus untuk guru-guru yang S1-nya luar negeri, seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu melampirkan dokumen-dokumen ini, itu akan di-store ke Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan bekerja sama dengan LPMP akan memverifikasi berkas-berkas yang Bapak Ibu lampirkan ini. Nah, ketika misalnya ada dokumen yang tidak lengkap, itu biasanya diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas yang kurang lengkap tersebut. Kecuali memang ada berkas yang dinyatakan fatal untuk tidak memenuhi persyaratan, maka akan tidak diluluskan. Nah, ketika teman-teman sudah lulus di tahap kedua ini, seleksi administrasi tahap kedua, maka selesailah sudah proses tahap seleksi. Bapak Ibu tinggal mengikuti proses PPG dalam jabatan di kampus yang ditentukan oleh kementerian nantinya. Bapak Ibu tinggal menyiapkan mental dan kesiapan termasuk dana ya. Karena di PPG dalam jabatan itu perlu diketahui yang ditanggung selama ini hanya biaya kuliahnya saja atau SPP-nya saja. Adapun biaya akomodasi, biaya konsumsi, transportasi itu ditanggung oleh masing-masing peserta. Nah, demikianlah syarat dan cara-cara atau tahapan-tahapan yang dilalui untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya bagaimana dengan SK yang di atas 2015 ya. Nah, untuk itu kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan. Apakah Permendikbud ini, peraturan menteri ini akan direvisi, kemudian tahun tadi 2015 itu dimajukan lagi, entah 2017, 18, dan seterusnya. Itu masih kita tunggu Bapak Ibu. Tapi saat ini kita masih berpedoman pada Permendikbud ini, karena masih ini yang digunakan secara resmi oleh negara terkait PPG dalam jabatan, seperti itu. Insya Allah kami akan infokan ketika ada revisi Permendikbud ini yang memungkinkan untuk teman-teman yang SK di atas 2015 untuk ikut seleksi PPG dalam jabatan. Oke, demikian info yang kami share. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Bapak Ibu guru ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.